Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mikdad Kinasir Rifki dengan NIM 150120324. Saya berasal dari kelas AB 4603 dan di sini saya akan merangkum atau mengringkas perjalanan saya dalam mempelajari mata kuliah model bisnis. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, jadi pertama-tama yang akan kita bahas itu mengenai pengertian dari model bisnis itu sendiri. Nah, model bisnis itu dapat ditafsirkan sebagai suatu langkah-langkah yang dilakukan untuk menentukan perencanaan bisnis yang sesuai dari target perusahaan. Jadi kalau misalnya perusahaan mau membuat atau membuat suatu produk, tentu akan dibikin suatu planning atau prototype mengenai bagaimana produknya ini akan kayak gimana desainnya, terus kayak apa manfaat yang akan dihasilkan kepada customer dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk menjalankan model bisnis ini terdapat berbagai tahapan atau macam-macam metode, seperti yang contohnya adalah BMC. Oke, saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah gambaran dari BMC atau kita sebut sebagai Business Model Canvas, yang merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan untuk merancang dan menganalisis model bisnis suatu perusahaan atau proyek. Nah, bisa dilihat ini ada sekitar 9 elemen dari BMC ini sendiri. Contohnya yang paling kanan, yaitu adalah customer segments, yang ini itu mengidentifikasi siapa target pelanggan kita. Kemudian di sebelahnya itu ada customer relationships, yang ini tuh kayak seperti hubungan macam apa atau proses kita sebagai perusahaan atau pemilik usaha dalam menjalin hubungan dengan si target customer. Nah, bawahnya ini adalah channels, yaitu media-media apa saja yang akan kita gunakan agar si customer ini dapat dengan mudah menggapai produk-produk kita. Nah, di sampingnya ini adalah value propositions. Nah, ini berarti suatu nilai-nilai yang mampu produk kita tawarkan atau manfaat yang dapat customer raih atau gapai dari produk kita. Nah, sebelahnya itu ada key activities, yaitu ini tuh seperti kayak kegiatan-kegiatan utama yang dilakukan seperti menjalankan bisnis, seperti produksi, pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, bawahnya itu adalah key resources, atau ini simpelnya itu seperti sumber daya. Contohnya nih adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya mesin, dan lain sebagainya. Nah, paling kiri itu adalah key partners. Key partners itu sendiri merupakan kemitraan kalau bahasa Indonesianya dengan siapa pihak eksternal yang akan kita jalin hubungan, seperti contohnya itu yang paling sering kalau misalnya dalam industri F&B atau food and beverage itu biasanya dengan pemasok bahan baku makanan. Nah, di bawah di bawah sebelah kiri itu ada cost structure. Ini itu terdiri atas biaya-biaya utama yang diperlukan saat menjalankan bisnis, seperti biaya produksi, beban gaji, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Nah, yang kanan ini adalah revenue streams, atau ini tuh aliran pendapatan. Jadi kayak perusahaan ini dari mana saja ia akan mendapatkan pendapatannya. Selain dari penjualan produknya, apakah ada faktor lain yang dimana ia bisa mendapatkan pendapatannya, seperti contohnya itu kayak program loyalitas dan lain sebagainya. Oke, kita akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide yang selanjutnya ini adalah apa yang kita sebut sebagai VPC atau Value Proposition Canvas. Ini terdiri atas dua gambar. Yang kanan itu adalah mengenai customer profile, atau kita sebut sebagai profil pelanggan, yang akan menjelaskan ini bahwa pelanggan kita itu kayak gimana sih. Dan yang kiri itu adalah value proposition mengenai produk kita yang akan kita tawarkan kepada pelanggan. Nah, dalam value proposition sendiri, itu kalau misalnya di customer jobs, ini merupakan pekerjaan atau permasalahan yang para pelanggan atau customer itu coba untuk selesaikan. Nah, untuk customer pain sendiri itu berisi suatu ketidaknyamanan yang konsumen alami dalam memenuhi tugas mereka. Nah, kalau misalnya customer gains itu harapan positif dan manfaat atau apa yang ingin mereka dapatkan untuk atau dalam proses menyelesaikan tugas mereka atau dalam proses menghilangkan pain mereka. Nah, di sebelah kiri itu ada istilahnya itu kalau misalnya dalam bahasa gaming atau bahasa Inggris itu adalah counternya. Nah, counternya ini adalah produk kita. Bisa dilihat yang paling pertama itu adalah product and services. Jadi product and services itu mengenai tentang apa sih produk yang kita tawarkan kepada konsumen gitu untuk menuntaskan masalah mereka. Semisal saya bos Apple gitu, perusahaan Apple. Jadi tentunya produk yang akan saya kasih ke pelanggan yaitu produk-produk Apple, seperti contohnya adalah iMac, terus juga ada iPad, iPhone, dan lain sebagainya. Nah, untuk gain creators ini adalah apa fitur dari produk kita yang mampu memuaskan
hazard gains dari customer profile ini. Nah, kemudian untuk penalty first sendiri ini merupakan fitur dari produk kita yang mampu membantu konsumen dalam mengatasi masalah mereka dan menghilangkan pain dari faktor pains itu sendiri dari sektor profil pelanggan atau dalam customer profile ini. Oke. Kemudian yang ketiga, kita akan lanjut. Saya akan lanjut ke slide selanjutnya. Nah, yang ketiga ini adalah empathy map canvas. Jadi ini itu merupakan suatu kerangka kerja visual yang digunakan untuk membantu organisasi. Nah, dalam memahami pengalaman pengguna dan apa yang mereka rasakan secara mendalam, seperti contohnya itu menggali informasi tentang perasaan, pemikiran, tindakan, dan pengalaman pengguna untuk memahami perspektif mereka lebih dalam. Yang pertama itu adalah who atau siapa. Di sini kita akan mengidentifikasi target pengguna atau persona yang akan kita teliti. Nah, kemudian yang kedua adalah what do they see. Jadi ini tuh kayak apa yang mereka lihat. BTW maaf kalau salah saya bacanya agak ngacak. Nah, apa yang mereka lihat ini tuh mendefinisikan mengenai apa yang mereka lihat sehari-hari dan bagaimana lingkungan tersebut mengaruhi pengalaman mereka. Yang ketiga itu adalah what do they hear atau apa yang mereka dengar. Itu biasanya itu berisi mengenai ucapan-ucapan dari orang-orang di lingkungan sekitar mereka mengenai feedback atau komentar terhadap masalah yang sedang terjadi. Nah, kemudian yang keempat itu ada what do they say and what do they do. Nah, di sini itu kita itu akan memahami bagaimana mereka berbicara tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana mereka akan mengatasinya. Nah, lalu juga ada what do they need to do. Jadi, apa yang mereka perlu lakukan dalam menghadapi masalah mereka. Ini cukup mirip dengan poin what do they do, cuma kalau what do they need to do itu lebih ke planningnya. Nah, untuk pains atau rasa sakit, itu yang mana ini ada di tengah-tengah itu, yang ada di gambar orang itu, ini kita akan mengidentifikasi masalah atau tantangan yang dihadapi pengguna yang membuat mereka merasa tidak nyaman. Nah, kemudian ada gains. Gains atau keuntungan atau manfaat yang ingin mereka peroleh itu berupa seperti kayak apa sih yang menjadi tujuan mereka atau keinginan mereka dalam situasi tersebut dalam menghadapi suatu persoalan atau permasalahan mereka. Oke, itu untuk empathy map canvas dan saya akan lanjut ke yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir ini itu ada task analysis, merupakan suatu alat manajemen strategis yang dimanfaatkan guna mengevaluasi threats atau ancaman, opportunities atau peluang, kemudian ada weaknesses atau kelemahan, dan juga strengths atau kelebihan dan kekuatan dari perusahaan kita. Nah, untuk analisisnya sendiri itu, yang pertama itu sudah pasti ada threats, yaitu berisi tentang faktor-faktor eksternal yang menghambat kinerja suatu perusahaan. Nah, kemudian itu adalah yang kedua itu adalah opportunities atau peluang. Ini merupakan faktor-faktor eksternal. Kalau misalnya threat itu mengancam, nah jadi kalau misalnya threat itu mengancam, kalau opportunities ini malah sebaliknya, ini bermanfaat dan berpeluang menjadi faktor yang menyebabkan perusahaan kita menjadi semakin tumbuh. Nah, untuk weaknesses ini sebenarnya ini kelemahan sama kayak threats, ancaman, cuman ancamannya dari eksternal. Untuk yang poin yang D yaitu strengths, yaitu kelebihan, ini tuh merupakan faktor-faktor secara internal yang mampu memberikan keunggulan kompetitif bagi suatu organisasi. Kalau opportunities kan secara eksternal. Nah, untuk dalaman-dalamannya lagi itu atau penjabarannya lagi itu ada S3O strategies atau ini tuh singkatannya itu strengths opportunities. Jadi itu merupakan faktor kelebihan yang dapat digunakan untuk memaksimalkan peluang. Nah, sebelahnya ini adalah W-strip-O atau artinya itu adalah weaknesses. Strip opportunities yang di bahasa Indonesia kan itu seperti apa kelemahan yang akan menghambat suatu peluang itu untuk berkembang. Nah, kemudian di bawah W-strip-O ini ada W-strip threats. Ini merupakan seperti kayak faktor kelemahan yang dapat dijadikan senjata oleh faktor ancaman eksternal organisasi. Dan yang tadi mungkin waktu saya sebut itulah S-strip-T atau ini adalah strength strip threats, nah di mana itu merupakan suatu faktor kelebihan yang dapat kita gunakan untuk mengatasi ancaman dari luar organisasi. Oke, dan mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada hari ini. Maaf sekali jika saya masih terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.